Puji nama Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Saya mengucapkan selamat sore, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih dan damai dari Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita mulai kesempatan sore hari ini sampai Tuhan datang pada kali kedua. Kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 225. Nyanyian rohani nomor 225. Bersama kita bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur pada-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kita mengangkat tangan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Kamu sekali lagi kor, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah nama-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur pada-Mu. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh anugerah kemurahan Tuhan kami bisa ada beribadah saat kesempatan dalam ibadah kaum muda remaja. Semuanya anugerah kemurahan Tuhan. Ibadah ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebelum kami lebih jauh memuji memuliakan Tuhan, baik mendengar firman, ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan dengan darah-Mu. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu saat beribadah, saat memuji Tuhan, saat mendengar firman kami usir dalam nama Yesus, pergi
darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi semua yang melayani, pimpin pujian pemain musik, singer semua sungguh-sungguh dalam urapan-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan, yang di rumah-rumah yang mengikuti ibadah ini, Tuhan urapi semua dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita dari nyanyian Psalm nomor 82. Nyanyian Psalm nomor 82. Menjelang hari Tuhan. Kembali seudang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Menjelang datang hari Tuhan yang pasti segera dibenarkan, terjadi suatu kegerakan. Menjelang datang hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, segala rahasia firman semakin jelas dibukakan, agar manusia diselamatkan. Kor berbahagia orang yang bahagia orang yang mendengar serta membaca firman-Nya, dinubuatkan, bahkan Dia menyimpan sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Ayat 3, menjelang datang hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, Roh Kudus Dia mewujudkan rencana Tuhan yang utama, yang itu punya yang sempurna. Kor berbahagia, berbahagia orang mendengar firman-Nya, dinubuatkan, bahkan Dia menyimpan sesudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita lanjut pujian kita dari nyanyian rohani nomor 234. Nyanyian rohani nomor 234. Jadikan aku pelangi. Diberi kesempatan bagi yang ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan padamu, kulayangkan pandangan ke awan-awan. Sejenangan ku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat panjatkan kor Tuhan berikanlah. Tuhan berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, terangkan dapat menerangi kegelapan bumi.
kita mengangkat. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelakkan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Masih diberi kesempatan bagi yang ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan, kita nyanyikan pujian dari nyanyian suplemen nomor 5. Nyanyian suplemen nomor 5, Dia Sungguh Baik. Kembali saya undang kita bangkit berdiri sambil menyanyikan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bersamaku. Bersama dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Ayat 2, Dia dalamku bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita lanjut pujian kita dari nyanyian tambahan Sukacita Melayani. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh bukan pada harta yang mana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani nomor 219. Nyanyian rohani nomor 219. Ku buka pintu hati. Bersama kita bangkit berdiri.
buka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi aku dengan sinar kasih. Dari atas, ku buka pintu hatimu. Ku buka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi aku dengan sinar kasih-Mu. Kor, ingat sabda-Mu. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus Kaulah jawaban hidupku. Kor, ingat sabda-Mu, kita mengangkat tangan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, sekali lagi kor. Ingat sabda ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus jawaban hidupku. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu mengingat sabda-Mu, mengingat firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami kuat, teguh, dan kami semakin dibaharui oleh kuasa firman-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, tiba saatnya lah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai hamba urapi untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak dan kasih sayang dari Tuhan. Kami yang mendengar juga mendengar firman di sini, di rumah-rumah, dimanapun, urapi semua dengan Roh Kudus-Mu sehingga bisa mendengar, mengerti, percaya, bahkan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Pekerjaan kuasa iblis roh ngantuk, roh nasi keras hati main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu di tengah kami. Bukakan firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan, kita kembali dalam firman penggembalaan dalam ibadah kaum muda dalam 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16 ya. 14 sampai 16 ya. Ini pelita yang kelima. Inilah keberanian, ya keberanian ini adalah keberanian percaya, kebebasan untuk memohon sesuatu kepada Tuhan ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 16 kita baca. Khususnya kita membahas ayat yang ke-16 ya. Langsung saja ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi di sini kita harus berdoa kepada orang yang berbuat dosa. Jadi kita harus berdoa kepada orang yang berbuat dosa
yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, saya ulang lagi, kita harus berdoa kepada orang yang berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Sudah, dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang sudah diakui atau sudah diselesaikan. Jadi kita harus berdoa kepada orang yang berbuat dosa, itulah dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi berdoa kepada orang yang berbuat dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa tidak mendatangkan maut adalah dosa yang sudah diakui, sudah diselesaikan kepada Tuhan sesama. Tujuannya apa? Tujuan kita berdoa maksudnya ya. Tujuan kita berdoa kepada orang yang sudah mengaku dosa tadi supaya ia tidak berbuat dosa lagi. Dalam Yohanes pasal 8 seperti perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, begitu dia mengaku dosanya diampuni, Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Ini merupakan doa. Jadi coba kayak dalam Yohanes 8 ayat yang ke-10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Jadi ini dia mengaku dosa, dia tidak dihukum. "Aku pun tidak menghukum engkau." Tetapi ada doa. Jadi doanya Tuhan apa? "Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi ya dari sekarang." Nah, ini mulai dari sekarang ya, jangan berbuat dosa lagi. Ini doa kita supaya tidak berbuat dosa lagi, berarti sama dengan selamat. Lanjut ya, supaya tidak berbuat dosa lagi berarti sama dengan selamat dan beroleh hidup yang kekal. Tadi kembali ke 1 Yohanes, dia beroleh hidup. Ada ayatnya tadi ya, tadi kalimatnya, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Memperoleh hidup yang kekal ya. Ya, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya ya. Mari, setiap anak Tuhan atau hamba Tuhan yang dikuasai oleh maut ya, ini kan berdoa supaya tadi ada maut, yang ada dosa mendatangkan maut, ada yang tidak. Jadi setiap kehidupan anak Tuhan maupun di hamba Tuhan yang dikuasai oleh maut sama dengan hidup di dalam kegelapan. Dalam Lukas 1 ayat 79. Ya, pelajaran kita sebelumnya bagaimana tentang berpindah dari maut kepada hidup kalau mengasihi. Sekarang orang yang di dalam maut itu sama dengan hidup dalam kegelapan. Coba dalam Lukas pasal 1 ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Terima kasih sampai di situ. Jadi setiap kehidupan yang dikuasai maut hidup dalam kegelapan. Nah, jika tidak diterangi orang ini, sudah gelap, kalau tidak diterangi, jika tidak diterangi, maka satu waktu akan masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Itulah api neraka. Jadi setiap orang yang dikuasai maut itu hidupnya gelap. Nah, jika tidak diterangi, ya, tidak disinari atau tidak diterangi, maka satu waktu masuk dalam kegelapan yang paling gelap, itu api neraka. Matius 25:30 itu. Masuk dalam kegelapan paling gelap, itulah api neraka selama-lamanya. Ya. Oleh sebab itu kehidupan kita harus disinari. Nah, oleh sebab itu kehidupan kita harus disinari atau diterangi, khususnya kita yang hidup di dalam dosa atau di dalam maut. Oleh sebab itu kita harus disinari atau diterangi. Tadi dalam Lukas tadi ya, kita harus disinari, harus diterangi, khususnya kita yang hidup di dalam dosa. Dosa itu sama dengan maut, toh upah dosa kan maut. Oleh sebab itu kita harus disinari atau diterangi. Ya, harus disinari atau diterangi. Ya, khususnya kita yang hidup dalam dosa atau di dalam maut, ya. Yesaya 9 ayat 1. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama.
Yesaya pasal 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Nah ini kehidupan yang dikuasai maut. Telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya, jadi di sini ada dua bentuk terang yang dari Tuhan menerangi kehidupan kita. Ada dua bentuk terang dari Tuhan, atau dua macam terang boleh. Dua macam terang atau bentuk terang yang dari Tuhan. Dua macam terang yang dari Tuhan untuk menerangi kehidupan kita yang hidup dalam kegelapan. Dua macam terang untuk menerangi kehidupan kita yang hidup dalam kegelapan. Yang pertama, Romawi 1 disebut terang Injil keselamatan. Ya, terang Injil keselamatan. Ya, atau cahaya Injil keselamatan. Terang Injil keselamatan. Atau juga firman penginjilan. Ini firman Efesus 1 ayat 13. Ya, terang Injil keselamatan Efesus 1:13. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Terang ini, terang Injil ini pernah menerangi Saulus sehingga ia menjadi Paulus. Ya, cahaya ini menerangi Saulus sehingga ia menjadi Paulus. Ya, nah, mari dari terang Injil keselamatan sama dengan terang firman penginjilan, atau juga kabar, kalau di Efesus Injil keselamatan atau disebut kabar baik. Kabar baik ini pernah menerangi Saulus menjadi Paulus. Sudah, Injil ini atau terang Injil keselamatan tadi memberitakan tentang kedatangan Tuhan yang pertama kali ke dunia. Jadi terang ini menceritakan tentang kedatangan Tuhan pertama kali ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jadi terang ini menceritakan tentang kedatangan Tuhan pertama kali ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yaitu memberitakan kedatangan Tuhan pertama kali ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ya, menyelamatkan manusia berdosa. Sehingga manusia berdosa tidak binasa oleh maut. Sehingga manusia berdosa tadi tidak binasa oleh maut, tetapi justru beroleh hidup yang kekal. Sehingga manusia berdosa tidak binasa oleh maut, justru beroleh hidup yang kekal. Jadi manusia berdosa tidak binasa oleh maut, justru beroleh hidup yang kekal. Ya. Sekarang bagaimana tanda-tanda bahwa kita ini sudah selamat atau sudah diterangi? Tanda-tanda kita sudah selamat atau sudah diterangi. Tanda-tanda selamat atau diterangi. Mari yang pertama mulai dari kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itu yang pertama. Kita percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Ya, sudah. Ya, lewat mendengar firman Kristus. Lewat mendengar firman. Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayo. Kisah Rasul pasal yang keempat. Ayat yang ke-12. Dan keselamatan, nah jelas ya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Saya ulang lagi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia huruf besar. Itulah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Jadi kita harus percaya Yesus karena Dialah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Lewat tadi mendengar firman Kristus, firman dalam urapan Roh Kudus. Ya, Yohanes kita ditambah, kita harus percaya Yesus, Dialah satu-satunya juru selamat. Jadi tidak ada satupun yang manusia, lihat saya, nabi tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan. Tidak bisa Nabi Musa, Nabi Elia, tidak bisa. Semua berdosa.
Hanya Yesus, nabi, rasul, penginjil, gembala, orang kaya, orang miskin, orang yang suka dermawan, rohaniawan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Hanya Yesus manusia yang lahir ke dunia dari benih ilahi, bukan dari benih dari manusia daging. Hanya dialah manusia yang tidak berdosa, yang rela mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dulu bangsa Israel, jadi perjanjian lama, setiap orang itu berbuat dosa, dosa harus ditebus lewat mempersembahkan seekor domba, kambing, lembu. Kalau orang mampu, lembu dipersembahkan sebagai korban untuk menghapus dosa. Kalau ekonominya menengah, kambing, domba, ya untuk menebus dosanya. Harus ada yang disembeli, begitu ya. Harus ada korban. Kalau terjemah lama kurban harus ada. Tapi kalau ekonominya rendah, burung tekukur, nah itu dipersembahkan. Tapi kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban sembelihan. Yesus sebagai korban, dia dikorbankan, anaknya sendiri Yesus, dia yang mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia di muka bumi ini bagi yang percaya kepada Yesus. Coba kita baca Yohanes, tidak ada. Mari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Bersyukur kita bisa menerima Yesus, kita bisa percaya Yesus, hanya kemurahan karena dia satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Aku, kata Yesus kepadanya, akulah Yesus ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ada satu kesaksian waktu Om melayani di Kalimantan, dia tadinya tidak percaya Yesus, dia baca, cuman dia suka baca Alkitab. Dia baca ayat ini yang menguatkan dia. Ini yang dia baca, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dihilangkan gambarnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Jadi bersyukur kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Coba kita tambah Yohanes, barang siapa percaya kepadanya ia tidak binasa. Ayo, barang siapa yang percaya Yesus, ayat 16, Yohanes 3:16. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, itulah Yesus, yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi setiap kita percaya Yesus tidak binasa. Berarti kalau kita tidak percaya Yesus, binasa. Binasa tadi maut menguasai. Melainkan tidak binasa kita kalau percaya Yesus, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya ayo berdoa kita. Ya, keluarga kita yang belum percaya Yesus, belum menerima Yesus, saudara kita, biar mereka juga bisa satu waktu menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Ya, dialah manusia yang tidak berdosa, yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Mari, itu yang pertama, percaya. Saya sudah percaya. Yang kedua, tanda kita sudah selamat. Ayo kita lihat dalam Markus pasal 1, Markus 1 ayat yang ke-14 sampai 15. Ini Yesus sendiri yang menyampaikan ini. Mari perikopnya, Yesus tampil di Galilea. Nah, bisa ya? Mari, sesudah Yohanes ditangkap, Yohanes Pembaptis ini ya, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Ini Injil, tadi terang keselamatan, Injil atau firman penginjilan. Bagaimana firman penginjilan isinya itu? Mari ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, tadi percaya sudah, sekarang bertobat. Yang kedua adalah bertobat. Artinya apa bertobat, Om? Yaitu berhenti berbuat dosa. Kita kembali kepada Tuhan. Ya, sama dengan kita sudah diterangi oleh Tuhan. Jadi bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Berarti kita sudah diterangi oleh Tuhan. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Sama halnya kita sudah diterangi oleh Tuhan. Sudah diterangi oleh Tuhan. Bertobat. Sam.
Bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Sama dengan kita sudah diterangi oleh Tuhan. Sudah diterangi oleh Tuhan. Itu bertobat. Bertobat dari apa? Ayo bertobat dari dosa apa kita? Ya, mari bertobat dari dosa apa. Jadi bertobat artinya berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Berarti kita sudah diterangi oleh Tuhan. Ya, sudah diterangi. Bertobat dari dosa apa? Ayo kita lihat. Yaitu bertobat dari dosa, bisa dari dosa kekafiran. Bertobat dari dosa kekafiran. Nah itu. Ya, jadi kita bertobat dari dosa kekafiran. Nah, apa itu Om dosa kekafiran? Dosa kekafiran ya, salah satunya khawatir. Itu Matius 6 itu ya. Apa yang kami makan, minum, pakai dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Coba Matius 6 31 sampai 33. Bertobat dari dosa apa? Mulai dosa kekhawatiran. Sebab itu janganlah kamu khawatir berapa yang kami makan, minum, pakai seterusnya. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak. Coba terjemahan lama. Kalau di sini bangsa tidak mengenal Allah. Coba lihat semua. Karena semuanya ini dituntut oleh orang kafir. Jadi kalau kita dibilang kafir, jangan tersinggung. Ya memang semua di luar Israel ya memang kafir. Ya memang kita bangsa kafir. Tapi kita mau bertobat dari sifat kekafiran. Itu apa? Khawatir. Jadi bangsa kafir itu bangsa yang suka khawatir. Nah semoga kita bisa. Jelas ya kalau terjemahan lama ini jelas orang kafir. Ya sudah cukup. Bertobat dari kekhawatiran. Khawatir akan urusan makan minum, lanjut. Khawatir akan urusan makan minum sehari-hari. Sehingga sampai mengorbankan ibadah pelayanan. Nah ini khawatir karena urusan makan minum sehari-hari sampai mengorbankan ibadah pelayanan. Nah ini kekhawatiran ini harus bertobat dari kekhawatiran ya. Apalagi dosa kekafiran. Dosa kekafiran. Lihat sini. Jadi di mata Tuhan ya, dulu dalam perjanjian lama binatang-binatang haram itu ya seperti maaf kalau saya sebut seperti anjing, babi itu binatang haram, tidak boleh dimakan. Yang tidak haram itu domba, lembu, sapi itu halal. Nah, jadi Bang ingat waktu Rasul Petrus ya. Waktu Rasul Petrus datang menjumpai Kornelius. Kornelius ini adalah bangsa kafir, bukan bangsa Israel. Nah, terus sebelum dia menjumpai Kornelius, Rasul Petrus menerima penglihatan. Tuhan menunjukkan binatang-binatang yang haram, yang tidak biasa dimakan oleh Petrus, tidak biasa dikonsumsi oleh Petrus. Tuhan tunjukkan. Petrus bilang, wah tidak bisa Tuhan, tidak boleh dimakan ini kan haram. Apa yang Tuhan bilang halal tidak boleh kau bilang haram. Nah, Petrus bingung. Tapi begitu dia sampai ke rumah Kornelius baru dia mengerti penglihatan itu. Oh ternyata bangsa kafir ini orang Kornelius ini bangsa kafir diibaratkan gambaran dari seperti binatang-binatang haram. Barulah Petrus bilang gini, ternyata Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Maupun orang Israel maupun orang kafir di mata Tuhan tidak beda. Di mata Tuhan kita sama asal mau percaya Yesus. Coba kita baca Kisah Rasul supaya ngerti ya. Jadi sifat kekafiran ya anjing babi itu sudah dibagikan binatang haram. Nanti kita ke anjing babi, kita ke Kisah Rasul dulu. Ya mari Kisah Rasul. Mari kita lihat ya pelan-pelan. Kisah Para Rasul. Ya pasal yang ke ayo kita lihat Kisah Para Rasul ya. Tuhan tunjukkan pasal 10 ayat 1 sampai 4 dulu. Ini ceritanya sudah sering dibaca nih ya, doanya apa? Pemberiannya Kornelius berkenan gitu sampai kepada Tuhan. Coba lihat sini. Jadi karena Tuhan tertarik sama Kornelius bangsa kafir gitu, karena persembahannya berkenan malah Kornelius banyak memberi bantuan kepada orang Israel. Coba ayat 2. Ayat 2. Ia saleh Kornelius ini ya. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Padahal dia orang kafir. Dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Padahal dia banyak memberi kepada orang Yahudi, orang Israel. Dan senantiasa berdoa kepada Allah.
Dan Allah mengingat Kornelius. Karena Tuhan ingat Kornelius, diutuslah Petrus sebagai hambanya untuk membaptis Kornelius nanti ceritanya. Mari ayat yang ke-5. Sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope dan seterusnya, ya. Terus dibaca langsung aja ayat yang ke-9. Keesokan harinya ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari. Naik Petrus ke atas rumah untuk berdoa, ya toh. Sementara sebelum itu sudah ada kisah bagaimana doa Kornelius, pemberiannya semua menyenangkan Tuhan. Ia merasa lapar lah, terus dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Nah, terus tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4. Oh, ini binatang haram ini, tidak boleh dimakan nih. Coba ya, binatang menjalar ini yang tidak boleh ini, menjalar, dan burung. Itu ditulis di Imamat 11:20 itu ya, binatang haram. Terus ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Disuruh makan padahal haram, tidak boleh dalam perjanjian lama. Terus tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Bukan berarti kita harus dipaksa harus makan binatang haram, harus supaya selamat. Bukan di makanannya lagi keharusan. Kalau lihat sini, kalau dalam makanan boleh kita makan, boleh tidak dimakan. Rasul Paulus bilang, kalau karena makanan saya tersandung, mending saya tidak usah makan. Betul. Jadi di makanannya terserah, mau makan B2 kah, tidak kah, RW kah, tidak kah, itu terserah saudara. Tetapi di sini yang terutama adalah memang sudah boleh dimakan, tapi yang terutama bagaimana Tuhan menerima Kornelius sebagai bangsa kafir yang diibaratkan bagaikan binatang haram. Karena Tuhan datang hanya dia diutus menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel kedatangannya. Berarti umat Tuhan itu Israel bagaikan domba, di luar domba haram tadi kan gitu. Jadi bangsa kafir bagaikan binatang haram, tapi sudah diterima oleh Tuhan. Mari kita baca. Sudah dalam cerita ini terus ya, langsung saja ya supaya tidak terlalu lama. Ayat yang ia berkata, mari ayat yang ke-28 ya. Ayo ayat 24 saja, 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menanti mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, singkat cerita Petrus masuklah ke rumahnya Kornelius ini. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Terus, dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Terus 28, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk berkumpul dengan orang-orang yang bukan Yahudi? Artinya gini, Petrus kan bilang, bagaimana kerasnya pertentangan bahwa orang Israel tidak bisa kumpul dengan orang kafir. Tapi Petrus terbuka wawasannya. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Kita tidak boleh bilang manusia, misalnya Petrus bilang gini, tidak bisa bilang kau kafir, kau Yahudi, kau kafir, kau Yahudi. Itu tidak boleh. Karena di mata Tuhan manusia ciptaannya itu adalah sama. Bisa ngerti ya? Jadi jangan pernah lagi bilang kau kafir, kau bukan kafir. Tidak boleh, tidak boleh begitu. Terus lanjut ayat berapa? Ayat yang ke-29. Itu sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil. Harusnya kan Petrus tidak boleh datang ke rumah Kornelius karena dia orang kafir. Tapi karena penglihatan itu yang dialami dia tuh, binatang haram sudah boleh dimakan. Tapi sekalipun dia tidak makan, hanya penglihatan saat itu. Ya toh? Nah, dia sadar, itu sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Makanya kita tidak boleh misalnya diundang tetangga kita yang bukan seiman. Oh tidak bisa, kau kafir, kau tidak bisa, tidak mau apa, tidak bisa saudaraku. Ya, kita harus menerima dia manusia sesama kita.
lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Terus lanjut, mari. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang ini, yaitu jam 3 petang. Aku sedang berdoa di rumah, tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilo-kilo. Ini pengakuan Kornelius tadi ya. Dan dia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Jadi Kornelius bersaksi ke Petrus. Nah, waktu doanya diterima Tuhan. Terus 32, mari. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Terus mari baca. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu katanya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Petrus, kau sudah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Orang-orang kafir berkumpul di situ. Sementara Petrus orang Israel. Terus lanjut ayat 34. Mari, lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti. Loh, baru Petrus ngerti. Ngertinya apa? Bahwa Allah tidak membedakan apa ini? Orang. Tandai bisa ya? Allah tidak membedakan orang. Bagaimana itu? Setiap orang dari bangsa manapun, dari bangsa manapun, mau orang suku apapun dia semua, setiap orang dari bangsa manapun, mau dia suku apapun, yang takut akan dia atau yang percaya Yesus dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. 36. Itulah firman yang ia suruh kusampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yesus itu Tuhan dari semua orang, termasuk orang kafir, termasuk orang yang bukan Israel. Bisa paham sekarang? Terus kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea. Dalam arti kamu tahu bahwa orang Yahudi dengan orang kafir tidak boleh bersatu, tidak boleh berkumpul, yaitu saling bertentangan. Kamu sudah dengar mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret dan tentang Yesus bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, dengan kuat kuasa dia dan seterusnya. Terus di ayat yang langsung aja 41 sampai 48 kita baca selesai ya. Mari. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Terus ayat yang ke-42, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa, ini Petrus, dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim, itulah Yesus, atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Yesus itu hakim nanti antara orang hidup dan orang mati. Terus tentang dialah semua nabi bersaksi tentang Yesus mulai dari perjanjian lama, bahwa barang siapa percaya kepadanya, tandai siapa percaya kepada sama yang percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Makanya harus percaya pada nama Yesus. Ngerti ya tadi ya, di Kisah Rasul itu tidak ada keselamatan kecuali dalam nama Yesus. Terus 44 ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, dengar saya, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Turun Roh Kudus. Jadi waktu berkumpul di situ orang kafir, tiba-tiba Roh Kudus turun hingga pada orang kafir. Terus lanjut 45. Dan semua orang percaya semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, yang ikut Petrus. Yaitu ada golongan bersunat berarti bangsa Israel, orang Yahudi. Yaitu tercengang. Karena apa? Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ternyata Roh Kudus juga memenuhi bangsa kafir. Coba kalau terjemahan lama, mudah-mudahan dibilang orang kafir juga. Ya, bawahnya. Sebab ke atas orang kafir juga dicurahkan anugerah Roh Kudus itu. Ya, Roh Kudus juga dicurahkan pada bangsa kafir. Terus lanjut ayat yang ke-46. Apa kata Petrus? Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus ayat 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, orang-orang kafir tadi, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Kita itu siapa? Bangsa Israel, orang Yahudi. Akhirnya orang-orang Yahudi yang ikut di situ tidak bisa lagi marah, tidak bisa lagi. Mulai dari situlah
mereka mengerti ternyata Tuhan tidak beda-bedakan orang. Di mata Tuhan sama. Lanjut. Lalu ia menyuruh mereka dibaptislah dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari bersama-sama dengan mereka. Pasal 11 perikop, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Jadi Kornelius akhirnya dibaptis. Ayo percaya Yesus ya. Nah, yang kedua tadi bertobat dari dosa apa? Dari dosa kekafiran khawatir. B, dosa kekafiran yaitu dosa anjing. Anjing itu perkataan-perkataan dosa. Bisa diikuti ya. Tadi saya hanya menceritakan aja bahwa binatang haram gambaran bangsa kafir, domba-domba gambaran bangsa Israel. Di Matius 15 anjing makan remah-remah. Ternyata anjing bisa diubah menjadi domba. Sifat tabiatnya. Tabiat anjing perkataan dosa. Sehingga perkataan-perkataannya sesuai dengan firman Tuhan. Ini sifat tabiat domba sudah, bukan lagi anjing. Apalagi dosa kekafiran, khawatir, dosa anjing, perkataan dosa. C, dosa babi, itulah perbuatan dosa. C, dosa babi sama dengan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga perbuatan kita benar dan suci. Babi itu gambaran kenajisan gitu ya. Badannya berkubang dalam dosa. Perbuatan dosa sehingga perbuatan kita benar dan suci. Sudah, kalau kita bertobat, kalau bangsa kafir kita bertobat dari tabiat anjing babi, perkataan perbuatan dosa begitu. Kalau bertobat dari tabiat anjing babi atau dari perkataan dan perbuatan dosa, maka bangsa kafir menjadi persembahan yang berbau harum. Seperti persembahan siapa tadi? Kornelius, bangsa kafir. Bisa paham sekarang ya? Sehingga persembahan kita, sehingga kehidupan kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti persembahan Kornelius. Bangsa kafir disucikan kita. Kalau bangsa kafir bertobat dari anjing sifat anjing babi, dalam kurung dari perkataan perbuatan dosa, maka kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Roma 15:16 ada tuh ditulis semua ayatnya tuh. Roma 15:16 dibakar seperti anjing babi dibakar itu, baunya itu kemana-mana. Baunya apalagi B2 itu kalau dibakar, wah. Nah, sekarang secara rohani yaitu bahwa aku boleh, semua lihat, aku boleh menjadi pelayan Kristus. Ini Rasul Paulus ya. Bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau terjemahan lama, bangsa kafir. Jadi Rasul Paulus dipakai khusus untuk orang kafir. Supaya aku menjadi pesuruh Kristus Yesus untuk orang kafir. Akan mengerjakan pekerjaan suci tentang Injil Allah. Supaya orang kafir itu menjadi suatu persembahan. Garis bawahi. Supaya orang kafir, bukan lagi ke binatangnya. Nah, tapi orang, kok bisa orang jadi persembahan? Emangnya dibakar kita ini? Arti rohaninya, supaya orang kafir itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah dan yang disucikan oleh Rohul Kudus. Seperti Kornelius tadi, dia menjadi persembahan yang berbau dupa harum. Hasilnya apa? Kalau bangsa kafir sudah menjadi persembahan yang harum. Kisah Rasul 10 ayat 4 tadi. Kehidupan kita akan diingat oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, ini diingat seperti Kornelius diingat. Nah, jadi jangan pernah ya kita beda-bedakan orang. Oh, kau suku apa? Kau orang apa? Kau bahasamu apa? Kau bangsa apa? Di mata Tuhan manusia itu sama. Asal kita sama-sama mau menerima Yesus. Itu saja. Tidak boleh beda-bedakan. Mengenai makanan terserah. Mau dimakan boleh, tidak dimakan juga boleh. Ya, bukan harus paksaan. Rasul Paulus juga kalau bisa nanti dicari. Kalau karena makanan itu aku jadi tersandung, lebih baik aku tidak usah makan. Ngerti saudaraku? Ya kalau misalnya di situ kalau kita makan itu nanti jadi sandung, mending tidak usah makan. Nah, artinya apa? Apalah perut ini bukan perut tidak bisa menyelamatkan. Bukan berarti kalau tidak makan itu tidak masuk surga. Oh tidak, biar tidak makan itu tidak ada hubungan. Ini perut ini tidak ada hubungan dengan surga. Perkara perut tidak ada kaitan dengan surga. Ya, mari semoga kita bisa mengerti. Ya, karena itu apabila makanan, ada ayatnya lihat sini. Apabila lihat makanan menjadi batu sandungan, lihat semua, bagi saudaraku, bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan. Coba, ngerti?
Kalau kita tidak mau makan saat itu, besok makan lagi. Kalau Rasul Paulus dibilang sampai selama-lamanya kok enggak makan pun enggak apa-apa. Oh, ini luar biasa ini. Ya, coba lihat. Bukan mati Paulus enggak makan, maksudnya ada tertentu gitu loh ya. Bukan mati enggak makan sama sekali, bukan. Ya, sudah. Nah, supaya aku jangan menjadi apa? Batu sandungan bagi saudaraku. Bawahnya, coba bawahnya lagi ayat berikutnya maksudnya, ayat berikutnya. Supaya itu bukan aku. Oh sudah habis ya, sebelumnya rasanya. Coba sebelumnya. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus terus. Jadi yang tadi karena itu apabila makanan jadi sandungan, ya sudah. Lebih baik aku ndak usah makan. Ya, jadi bukan perkara di makanannya. Itu gambaran bagaimana Tuhan menerima bangsa kafir yang digambarkan bagaikan binatang haram. Harus bertobat dari sifat kekafiran. Hasilnya tadi kita diingat oleh Tuhan. Ayat 4 tadi Kisah Rasul 10, kita akan diingat oleh Tuhan. Nah, diingat artinya, ayo kehidupan kita akan diingat oleh Tuhan. Diingat oleh Tuhan artinya apa? Ya, satu, kehidupan kita selalu ada dalam hati, pikiran Tuhan. Diingat, kehidupan kita selalu ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Itu arti diingat. Kita ada di hati Tuhan, di pikiran Tuhan. Kehidupan kita selalu ada di hati dan di pikiran Tuhan. Sehingga Tuhan tidak pernah melupakan kehidupan kita. Yesaya itu, kita diingat arti pertama kita ada di hati, di pikirannya Tuhan. Makanya ada laguku di tangan, di hatimu, di pikiranmu. Gitu. Kita ada di hati pikiran Tuhan. Sehingga kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Tidak pernah lupa. Coba kalau orang itu di hati kita, di pikiran kita, mana bisa lupa. Gitu. Coba lihat kaum muda itu. Kalau lagi dia jatuh hati, di pikirannya, tidak lupa dia. Namanya ingat, ulang tahunnya ingat. Tak ingat dia semua. Kalau di hati dan di pikiran. Ya, mari kita lihat Yesaya. Kita juga ada di dalam hati pikiran Tuhan. Tuhan artinya sama dengan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yesaya 49, 14-16. Ayo, ini diingat arti pertama. Kita ada di hati, ada di pikirannya Tuhan. Sama dengan Tuhan tidak melupakan kita. Lanjut, nanti kita baca. Sekalipun manusia melupakan kita. Lanjut ya catatannya. Sekalipun manusia melupakan kita, Tuhan tidak akan pernah melupakan kehidupan kita. Tidak akan pernah. Coba. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Itu seringkali di mulut kita. Tapi Tuhan tegaskan bahwa dia tidak akan lupa pada kita. Ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Seharusnya tidak dapat. Tetapi kenyataannya banyak perempuan yang lupa bayinya, dibuang bayinya. Banyak. Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Tapi Tuhan bilang sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Artinya apa? Di dunia ini kasih yang paling tinggi adalah secara jasmani ya. Kasih ibu kepada anaknya yang dia kandung sendiri. Tapi kasih ini bergeser. Ibu banyak melupakan bayinya. Tapi Tuhan tegaskan, ya aku tidak akan melupakan engkau. Berarti apa? Betul-betul Tuhan selalu ingat kehidupan kita. Terus lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Terima kasih. Ini arti diingat yang pertama. Tuhan tidak pernah lupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ya, sekalipun manusia melupakan kita, Tuhan tadi tidak pernah melupakan kehidupan kita. Sama dengan, lanjut masih, kita tidak pernah seorang diri. Kita tidak pernah sendiri berarti. Tuhan tidak pernah lupa. Berarti sama dengan kita tidak pernah sendiri. Selalu dalam penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Selalu dalam penyertaan Tuhan kita sampai pada akhir zaman. Matius 28 itu selalu dalam penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Coba Matius 28 itu ya. Kita selalu dalam penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Coba Matius pasal 28 itu. Ya, Matius pasal yang sampai akhir zaman. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini hasil arti diingat yang pertama. Ada di hati,
ada di pikiran Tuhan. Ya. Yang kedua, diingat artinya. Ya, diingat yang kedua artinya kita selalu dalam perhatiannya Tuhan. Kita selalu dalam perhatiannya Tuhan. Orang yang diingat itu ada perhatian. Misalnya kita pergi kemana, ke pasar, ke mall. Kalau ingat seseorang, oh si Anu, ini, ayo belikan ini, ingat, diperhatikan. Kita selalu diperhatikan Tuhan. Sekalipun keadaan kita lemah tak berdaya. Lemah tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga manusia tidak memperhatikan kita. Nah, Tuhan memperhatikan kita sekalipun lemah tak berdaya. Sehingga manusia tidak memperhatikan kita. Tetapi Tuhan memperhatikan kita secara khusus. Nah, manusia, kalau manusia itu kan yang kuat itu yang diperhatikan. Yang kuat ekonominya atau kuat jabatannya, banyak uangnya itu diperhatikan. Tapi kalau yang lemah, ditinggalkan. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan memperhatikan sekalipun kita lemah tak berdaya. Manusia tidak memperhatikan kita karena lemah, tapi Tuhan memperhatikan kita secara khusus, sama dengan kita menjadi biji mata Tuhan. Coba 1 Korintus 12. Nah, kalau di mata Tuhan anggota tubuh yang paling lemah diberikan perhatian khusus. Ya, diberikan 1 Korintus 12 itu ya. Ayat yang ke 22 sampai yang 24. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah. Nah, ini yang lemah justru yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Lihat saya, secara jasmani betul semua manusia setuju. Lihat dulu, bahwa anggota tubuh yang paling lemah kita beri perhatian khusus. Contoh, biji mata paling lemah, kita kasih perhatian khusus. Tapi prakteknya dalam hidup sehari-hari, orang yang paling lemah bukan malah diperhatikan khusus, malah disingkirkan. Kan itu. Ya toh? Kalau kenyataan dalam tubuh yang paling lemah, ini yang paling kita coba. Kalau ada debu, kita naik motor, nggak ada orang pertama tutup kepalanya, tutup kakinya, nggak ada. Pasti matanya dulu, yang kan ini paling lemah. Itu kenyataan dalam hidup kita ini, dalam tubuh. Tapi praktek dalam hidup sehari-hari, justru manusia yang lemah tidak dianggap, disingkirkan. Nah, kalau orang punya uang, punya kedudukan, ini lebih diperhatikan. Tapi Tuhan tidak begitu. Nah, Tuhan tetap memperhatikan kita. Seperti kita memperhatikan biji mata kita yang lemah, begitu juga perhatian Tuhan terhadap saya dan saudara. Amin, saudaraku. Nah, boleh baca lanjut, mari. Sehingga anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tapi semua anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Langsung 25. Saling memperhatikan, itu ayat 25. Tidak terjadi perpecahan. Ya, sama dengan tetap satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terakhir, selesai yang ketiga terakhir. Diingat artinya apabila Tuhan datang kedua kali. Tuhan mengingat kehidupan kita. Ini arti diingat yang ketiga. Apabila Tuhan datang kedua kali, kita akan diingat oleh Tuhan. Kita siap menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Tuhan tidak akan lupakan kita. Manusia bisa lupa, tapi Tuhan selalu ingat saya dan saudara. Yang penting tadi bertobat dari sifat kekafiran. Ya, dari sifat kekafiran. Apabila Tuhan datang kedua kali, kita diingat Tuhan, sama dengan kita siap menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan yang permai. Ya, sampai masuk, lanjut, bahkan masuk Yerusalem yang baru. Ini tanda selamat. Satu lagi tanda selamat, langsung saya selesaikan. Tanda selamat yang ketiga, tanda selamat pertama kan percaya. Yang kedua bertobat. Yang ketiga masuk baptisan air yang benar. Sampai tiga ini aja cukup. Masuk baptisan. Seperti, boleh sama seperti Cornelius dibaptis oleh Petrus. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius. Ayo kita juga. Ayo selamat, percaya, bertobat, baptis air. Kita akan diingat oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri. Ayo kita segera menamatkan ibadah kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Dia selalu ingat kita. Asal
kita bertobat dari sifat kekafiran ya. Sifat tabiat anjing dan babi, perkataan-perkataan dosa, juga perbuatan-perbuatan dosa. Ayo, ini yang banyak salah kita. Dua ini, bangkit berdiri, ayo, dua ini yang banyak salah. Perkataan kita juga perbuatan-perbuatan kita banyak salah. Biarlah Tuhan membaharui, mengubahkan kita. Roh Kudus itu yang mengubahkan kita. 270 nyanyian rohani. Biarlah Roh Kudus yang berkarya mengubah kehidupan saya dan saudara. Banyak salah kita, kata-kata ya yang tidak bisa direm. Om juga sering begitu. Ayo kita semua dimanapun, perbuatan inilah kita bangsa kafir. Yang anjing selalu menjilat muntah, kembali ke muntah. Juga babi yang mandi kembali ke kubangan juga. Sering perbuatan dosa sering diulang-ulang. Tapi Tuhan mau menyucikan bangsa kafir kehidupan kita. 270, ayo Tuhan mau membaharui kita. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah, berkaryalah. Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa, orang, suku, tidak. Di mata Tuhan sama. Asal kita mau percaya Yesus, mau dibaharui, mau diubahkan. Lah kami jadi baru, berkaryalah. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami. Jamalah kami. Jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Kor, ubahlah kami. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubah kami, ubah. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubah kami, ubah. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Lagi, kor, sungguh-sungguh. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa. Sifat bangsa kafir, khawatir, perkataan dosa, perbuatan-perbuatan dosa. Lagi, ubah kami. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami. Paling banyak salah kata-kata kita. Saya terutama. Perbuatan-perbuatan kita banyak salah. Tapi jangan putus asa. Masih ada kesempatan asal kita mau datang kepada Tuhan. Roh Kudus membaharui kita dengan ukor saja. Ada yang mau diubah dari sifat kekafiran, khawatir, perkataan dosa, perbuatan dosa. Masih ada kesempatan asal kita mau datang kepada Tuhan. Mari angkat dua tangan kita. Haleluya. Lagi dengan
kita menyembah Dia. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni perkataan kami banyak salah. Mulai hamba. Perbuatan kami Tuhan. Kami sering khawatir. Ampuni, sucikan kami bangsa kafir ini Tuhan. Sampai hidup kami menjadi persembahan yang berbau harum. Sehingga Engkau mengingat kami bangsa kafir Tuhan. Kami ada dari hati di pikiran-Mu. Engkau memperhatikan. Bahkan saat Kau datang kedua kali, kami tidak dilupakan oleh Engkau. Kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Ubahkan kami, sucikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Engkau ubahkan kami Tuhan. Baharui kami semua. Dari sifat tabiat kami yang tidak baik. Sifat-sifat kekafiran. Kekhawatiran. Perkataan dosa. Perbuatan-perbuatan dosa. Sucikan kami semua. Sampai menjadi bagaikan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti persembahan Kornelius, begitu juga kerinduan kami. Sampai Engkau mengingat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kaum muda kami berdoa. Yang belum bisa beribadah juga jamah Tuhan. Beri kesempatan kembali beribadah. Yang masih merokok, mabuk, minum judi, narkoba sekalipun, tolong ubahkan semua lewat Roh Kudus-Mu. Yang sekolah, oh berkati, berhikmat dari Tuhan. Terima kasih. Perjodohan beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan semua. Pekerjaan, usaha, pekerjaan semua, Engkau yang memberkati Tuhan. Jasmani, rohani, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu. Orang tua kami sudah mendidik, membesarkan kami. Juga Engkau yang memberkati kehidupan mereka Tuhan. Segala jerih, lelah, pengorbanan mereka semua, balaskan berlipat kali ganda. Mungkin jauh dari kami, di kampung dimanapun, atau yang bersama dengan kami semua, Engkau lawat semua. Terima kasih Kau ingat kami semua. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita beri korban persembahan kita. Kembali kita nyanyikan pujian ini. Langsung aja kornya, persembahan segera. Malah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Puji Tuhan. Mohon bagi kita untuk ibadah hari Sabtu, ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci masuk jam 6 sore ya, jika Tuhan kehendaki. Om Tante ya perjalanan ya Jumat malam ya. Terus tiba Sabtu pagi di Jayapura jika Tuhan kehendaki. Didoakan biar Tuhan tolong. Bangkit berdiri, segera kita menamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat yang sakit, anak kecil, kaum muda, remaja. Semua yang sakit Tuhan, jamah semua. Ampunilah segala dosa-dosa, segala sakit penyakit kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilur-Mu memberi kesembuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Ibadah pendalaman kitab perjamuan suci Sabtu sore jam 6 Kau hadir, bukakan firman, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan. Perjalanan pulang lindungi, tibakan dengan selamat semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat, cinta kasih, damai sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.